Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, terus kita ngobrol ngalor ngidul jadi sesuai dengan filosofinya yang diberikan oleh Pak Made dulu di lini lapangan, bahwa Aki itu bukan ngadongeng sebetulnya, tapi adalah celoteh. Ya, tapi kalau kesininya menjadi ngadongeng karena memang rincian ya yang disampaikannya. Celoteh itu sebetulnya adalah komentar, cerita lama begitu ya, terus apa saran-saran dan sebagainya, kira-kira celoteh seperti itu. Nah, sekarang ada yang bertanya kepada Aki, anak Aki tidak mau disebut namanya. Ki, adalah saya sudah 35 tahun jadi PLKB, yaitu angkatan terakhir tahun 90 yang penerimaan dari SLTA. Iya, bagus. Jadi pensiunnya sudah dekat ya paling 2-3 tahun lagi katanya begitu. Nah, kemudian dia bilang saya sering diajar oleh Aki, apakah itu di diklat atau ceramah-ceramah di lapangan atau di kabupaten, tapi baru mendengar kata Aki ada manajemen PLKB yang disebut dengan mikir lumpat hakan. Nah, ini baru mendengar. Kenapa Aki tidak memberitahu dari dulu soal itu? Begini, mungkin Aki pada waktu ngajar Anda itu pelajarannya bukan pelajaran lini lapangan. Bisa saja itu pelajaran KIE lah, pelajaran pemberdayaan lah, atau teknik-teknik kependudukan. Mungkin bukan pelajaran makeup atau manajemennya PLKB. Maaf ya. Maaf. Nah, gini ceritanya. Itu istilah datang dari seorang pembimbing lapangan. Dulu kan Aki itu adalah latihan tahun 71 itu, yaitu 3 minggu plus 1 minggu, jadi 1 bulan. 3 minggunya adalah LDU PLKB, 2 minggu di ruang kelas dan 1 minggu di lapangan atau praktek lapangan. Nah, kemudian karena Aki langsung jadi group leader, Aki ditambah latihan kepemimpinan 1 minggu, begitu. Nah, ketika praktek lapangan, Aki dibimbing oleh 2 senior Aki waktu itu ya. Pertama adalah kesepuhan kita, almarhum Pak Maman Sunjana. Kedua, Bapak Dr. Andes Baharudin Menek, yang terakhirnya menjadi kepala BKKBN Karawang kalau tidak salah, atau Bogor terakhirnya begitu. Nah, Aki itu diajar, satu kelompok Aki dibimbing oleh Pak Maman, banyak nasihat-nasihat sebelum pergi ke lapangan. Jadi katanya perencanaan yang disusun oleh pusat itu, oleh diklat itu, oleh kelompok itu adalah ancer-ancer saja. Ada beberapa kewajiban, yaitu kunjungan tokoh dan kunjungan rumah. Ya, kunjungan tokoh ditentukan tokoh itu RT RW. Ya, dan karena terbatas kan cuma 1 minggu. Kunjungan rumah itu 1 hari berapa ya, 5 rumah gitu ya, 5 rumah dengan kategori golek mah gitu, golongan ekonomi menengah ke bawah, penengah, dan kepada yang tinggi. Aki itu yang tinggi itu punya satu hal yang pengalaman lah. Tempatnya itu di Kiara Condong, dekat rel kereta api lah, Kiara Condong seperti itu, kampung-kampung di situ. Bahkan sebetulnya Aki pernah juga ditugaskan ke Cinta Asih. Cinta Asih itu kan udah patah tuh dari situ ya. Nah, kata Pak Maman bahwa PLKB itu jangan terlalu berbelit-belit operasional itu. Yang penting kan dulu kita tidak diajarkan tentang pendataan. Enggak, dulu enggak diajar pendataan.
pendata gitu, terus dibawa dulu, direkap, wah macam-macam, dikerjakan enggak. Itu dulu. Jadi dulu itu kita disuruh kunjungan elko. Kunjungan elko teh eligible couple atau kalau sekarang pasangan usia subur. Langsung. Jadi begitu kita langsung ke pasangan usia subur, itu kita langsung motivasi, langsung eksekusi. Ya, langsung eksekusi. Jadi data itu didapat setelah kita kunjungan. Bahkan tekniknya kalau yang bagus nilainya itu ya tidak ditulis di hadapan mereka. Tidak ditulis di hadapan mereka. Karena kalau orang didata zaman itu stres. Takut apa aja. Kalau sekarang didata syukur karena akan dapat bansos gitu misalnya. Kalau dulu enggak, takut orang didata ya. Jadi ngobrol aja. Nah itu eksekusi yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila data itu tidak didapat dari kantor atau dari mana gitu, itu data itu kata Bapak kita ini, Pak Maman Sunjana ini adalah di mana-mana ada. Jadi data itu tidak usah harus makanya Aki waktu di Bandung Barat ya, saya Aki maaf ya, karena Kabid Kependudukan waktu itu adalah Bu Epi ya, Bu Epi itu. Mungkin rada kesel kaki ya, termasuk kesepuhan Pak Wahyu juga mulanya kesel kaki. Jangan ngelus-ngelus data. Karena data itu kata Pak Maman adalah mulai dilihat, mulai didengar itu data. Tidak usah harus tertulis. Jadi tembak aja langsung begitu ya. Jadi kalau misalnya ya itu apakah sekarang Ki jangan-jangan ya, jangan ada lagi pikiran-pikiran sekarang Ki sudah beda alam, modernisasi, itu omong kosong itu. Kalau menurut Aki itu adalah orang-orang yang males. Alasan itu memang betul harus ada data itu untuk kepentingan ke atas rekapnya. Makanya kita kan ada data itu dianalisa. Ada analisa ke pinggir, ada analisa ke bawah. Analisa ke pinggir untuk KIE individu, analisa ke bawah untuk KIE kelompok. Dan sekarang pentingnya data itu untuk perencanaan tingkat tinggi. Kalau untuk kerja kita data itu langsung saja di situ eksekusi. Kalau misalnya sekarang lah ya ini yang sekarang ada orang tidak pakai lantainya, tidak pakai tanah, langsung aja kita bicara dengan Pak RT-nya, bicara dengan Pak RW-nya. Modalnya apa? Keliling. Makanya Aki kadang-kadang suka nyindir-nyindir terus kepada orang yang melarang kita kunjungan rumah. Daripada kita terus-terusan. Ini model, nanti akan Aki ini bersambung ya. Jadi begitu datang eksekusi, makanya waktu itu kata Pak Maman bahwa kita itu ada kunjungan rumah. Tapi di samping itu kita menunggu diterima aja, itu ada susah. Agak susah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan saja. Misalnya kita ngobrol dulu di warung kopi, kita ngobrol di mana, waktu itu belum ada pangkalan ojek ya, tahun 71-an itu belum ada pangkalan ojek seperti sekarang. Tapi di mana kita lihat data, kita ngomong di situ. Kita eksekusi di situ. Ya, ini berpuluh tahun dan metode ini tidak sampai di situ, tapi waktu Aki bepergian sedang jadi kepala seksi pun itu diajarin. Sampai dapat itu yang vasektomi dari Cipatat. Pada waktu Aki beli durian dengan si Ahmad itu, supir Ahmad itu besoknya. Banyak ceritanya. Jadi eksekusi langsung. Nah ini nanti kita akan lihat bagaimana polanya siapa. Ya polanya Kang Deddy sekarang. Ya polanya Kang Deddy sekarang. Tidak banyak macam-macam. Dia itu datang bahwa itu orang sengsara langsung dieksekusi. Datang orang itu sakit, didatangkan dokter ke situ. Kalau sekarang home care segala macam, itulah seperti itu. Begitu indah pun dari pusat ya, teori-teori. Maka kalau kita tidak keliling, kita tidak menjadi petugas lapangan yang asli gitu, yang tidak banyak diam di kantor dan berteori banyak, itu akan ketemu dan tidak akan salah sasaran. Ya, tidak akan salah sasaran. Itu saja dulu. Jadi yang pertama mikirnya jangan banyak, eksekusi. Mikir sedikit, lompat itu sampai ke sasaran. Sasaran itu di mana misalnya, ya. Dan selihat itu sekeliling kita itu adalah data.
Sekali lagi, sekeliling kita itu adalah data. Jadi tidak ada istilah manajemen yang begitu panjang. Itu mah adalah manajemen kita pada saat kita dengan pimpinan, pada saat kita berkoordinasi dengan orang lain. Juga sebetulnya tidak begitu. Ya, jadi misalnya kita akan koordinasi dengan puskesmas, ketemu bidan di mana saja, tembak aja di situ. Itu maksudnya. Yang pertama mikir, lompat, hakan. Dan nanti kita akan sambung ya, karena ini malam Sabtu mungkin terjeda dulu nanti dengan malam Minggu dengan budaya. Insya Allah malam Senin kita lanjutkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.